Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Azhari dalam podcast Safam. Kali ini saya bersama bintang tamu spesial ini hari ini. Langsung saja kita kenalan. Halo Bang. Halo Dian Azhari, apa Iya. kabar? Alhamdulillah baik. Bang Risa apa kabar juga? Alhamdulillah baik Dian. Nanti dulu Dian, yang mau nanya saya atau Dian? Jadi bingung gini ya? Iya. Oh ya guys, hari ini saya mau main-main ke base campnya Bang Riza nih. Ya, terima kasih Dian. Jadi istilahnya saya Jadi kena bajak. sidak ini, kena sidak ini. ngebajak base camp ya. Nggak bajak base camp. Tapi podcast di saya ini. Jadi kawan-kawan yang baru mampir jangan lupa di subscribe Dian Azhari ya. Oke ya. Oh iya Bang, sibuk apa sekarang ini Bang? Kalau sekarang sih sibuk selain di dunia jurnalistik kan saya kan juga wartawan ya. Iya. Oke dulu Yan, kita nak bahasa Palembang apa bahasa Indonesia? Campur baik. Campur baik. Oke, jadi kalau sehari-hari memang sibuknya di jurnalistik ya, di jurnalistik. salah satu media TV swasta di nasional ya. Nah selain itu juga aku konsen di dunia platform digital ini khususnya YouTube. YouTube ya. Oh iya. Oh iya Bang, ngomong-ngomong kan Bang Riza kan di wartawan ya. Kenapa tertarik ke wartawan sebelum menjadi seorang entertainer atau ibarat itu Penggiat media sosial iya, ini ya. penggiat media sosial. Oke. Dulu Yan, ini kita flashback dulu ya. Kita flashback dulu cerita kenapa sih aku jadi tertarik seorang wartawan. Dulu waktu kelas 1 SMP, agak lama nih ya. Iya, lama-lama. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ya. Jadi waktu itu SMP aku balik sekolah. Nah, di situ ada sebuah kasus pembunuhan. Pada saat itu kasus pembunuhan dan pembunuhan itu seorang guru. Ingat betul aku pada saat itu. Iya. Jadi guru itu meninggal karena dirampok. Pas aku balik sekolah. Iya. Jadi pas aku balik sekolah ngomong sama ibuku, itu ngapa rame-rame gitu kan? Itu ada orang meninggal kena todong. Kalau bahasa kita dulu todong kan? Todong. Kalau sekarang lah begal. Jadi ada ketertarikan lah situ. Aku jadi pengen lihat. Wah pas itu aku ngelihat lah ke lokasi tempat kejadian perkara itu. Pas tempat kejadian perkara itu aku lihat memang terjadi suatu kasus yang mengerikan ya pada saat itu. Besoknya ya di pasar pagi. Pas besok pasar pagi itu aku lihat koran. Muncul di halaman depan berita yang menuliskan tentang pembunuhan tadi. perampokan tadi ya. Wih, gila keren kata aku kayak ini. Kayak mana jadi wartawan ini kan? Nah, dulu belum ngerti apa sih wartawan gitu kan. Cak mana sih biar bisa jadi ini? Oh, ternyata yang ini berita-berita dimuat ini adalah ditulis oleh seorang wartawan, jurnalistik ya kan, juru tulis. Jadi disitulah aku ada ketertarikan di dunia jurnalistik ini. Seiring berjalannya waktu tamat SMA. Pada waktu itu tamat SMA dan belum terlalu seketat sekarang sih untuk menjadi seorang wartawan. Harus minimal, kalau sekarang harus minimal S1 ya kan. Kalau dulu masih tamat SMA sudah bisa lah untuk menjadi wartawan kan. Nah, setelah itu gabunglah karena sudah memang ada dari ketertarikan dari kecil kan untuk menjadi seorang wartawan. Akhirnya aku bergabunglah pada sebuah media nasional, tapi itu yang waktu itu masih terbitnya mingguan. Masih mingguan ya. Di situ aku optimalin bahwa aku pengen menjadi seorang jurnalis, penulis yang memang bisa bermanfaat tulisan aku itu untuk orang banyak. Nah, itu jadi cerita waktu aku jadi wartawan. Awal mula jadi wartawan ya. Jadi sekarang ini sibuk masih wartawan Bang ya? Iya. Setelah wartawan lanjut lagi ke mencoba dunia baru ya? Iya. Jadi dunia wartawan dengan duniaku yang sekarang ku coba geluti ini seiring sejalan ya. Iya, jangan kita sering sejalan ya, kita sering sejalan cak kita nih kan. Jadi memang di dunia yang kita geluti ini sekarang ini memang seiring sejalan dengan kegiatan aku sehari-hari. Ya kan, di mana kegiatan-kegiatan jurnalistik yang aku lakukan itu kenapa sih tidak aku coba untuk mengembangkan lebih luas lagi dan menjadi sebuah topik yang seru kalau kita diskusiin dalam sebuah platform digital seperti media sosial YouTube. Nah, itu kan. Jadi tertarik lah, aku kan bakal banyak liputan nih. Terus banyak liputan. Mubazir nih kalau liputan aku tidak dibagikan kepada kawan-kawan gitu kan, selain aku kirim juga ke secara nasional kan sekarang. Terus aku juga mengemasnya itu jadi sebuah podcast gitu kan. Nah, disitulah aku ada ketertarikan. Oh, ini kayaknya seru nih, apalagi di zaman sekarang ini ya. 2021 ini ya kan,
dari 2020 lah, dari 2020, 2021 dan kedepannya itu, ini adalah bonus demografi kan. Iya, Di mana milenial menguasai sepenuhnya dunia digital ini, iya kan? Nah, ini peluang bro untuk kita, khususnya Dian juga. Iya, Dian kan iya. sekarang pakai baju ini, jadi YouTuber. Iya benar. Artinya ada peluang dong kita mengekspresikan diri kita tuh lebih jauh lagi dari sekedar pekerjaan kita yang biasanya. Yang biasa. Yuk kita lakukan hal ini, yang penting aku ada kreativitas, aku berinovasi pada diri aku dewe. Aku mengeksplorasi apa kemampuan yang punya, ada eksplorasi kemampuan di luar dari kebiasaan-kebiasaan aku. Aku punya skill berbeda loh. Nah, tidak cuma aku sebagai seorang jurnalis, begitu juga Dian, tidak juga aku sebagai seorang pengamanan, tapi aku punya passion lain yang memang menunjukkan karakter bahwa sesungguhnya aku ini punya inovasi, aku kreatif. Nah, jadi kayak gitu ya ceritanya ya. Iya. Nah sekarang kan Bang Riza kan ibaratnya sekarang buat grup juga ya. Iya. Grup apa namanya Bang? Oke, jadi waktu itu ada suatu masalah kan. Masalah peristiwa ya. Peristiwa, ada dua peristiwa penting yang memang kenapa ada timbul rasa kita untuk merangkul kawan-kawan penggiat media sosial ini. Yang pertama itu terjadi di Bandung sekitar bulan Mei. Waktu itu ada sebuah peristiwa prank ya. Prank sampah. Prank sampah kepada ya orang lah gitu kan, ya. Sehingga menimbulkan dia itu harus berurusan dengan masalah hukum. Ya kan? Ditangkaplah dia di kepolisian Jawa Barat. Ya. Di Bandung kalau salah waktu itu. Nah, tapi nggak salah itu orang Palembang juga ya? Itu yang orang Bandung dulu ini Yan. Di tahun 2020 itu lagi heboh-hebohnya YouTube. Aslinya orang Palembang itu Bang. Siapa? Yang si Paleka. Paleka itu orang Palembang. Palembang. Nah, kan apa nih? Dia kan ceritanya kan balik ke Palembang dulu kan. Iya. Oke. Nak balik ke Palembang. Iya, balik ke Palembang. Keno di Tangerangnya. Balik ke Jakarta. Iya. Oke. Nah, yang keduanya itu terjadi lagi di bulan Agustus. Iya, benar. Nah, di bulan Agustus itu ini suasana Idul Adha kayak gini lah. Iya, ada prank daging kambing yang diberikan kepada ibu-ibu. Daging kurban ya. Daging kurban kan, daging kambing kepada ibu-ibu ya kan. Ya kalau kita melihat sih sebenarnya di awalnya si penggiat media sosial itu sudah ngomong, Bu ini nanti aku upload ke media sosial ya, aku upload ke YouTube ya kan. Ya tapi mungkin karena kita ini tadi berdasarkan asas ketimuran yang menjunjung tinggi sopan santun bahwa agama itu bukan untuk sebuah main-main mungkin kan. Jadi mungkin itulah diambil alih dari pihak kepolisian sehingga dia bermasalah hukum. Nah, lahir dari latar belakang itulah sebenarnya Yan. Kami bersama kawan-kawan dari penggiat media sosial lainnya, kawan-kawan jurnalistik juga, kayaknya kita ini perlu deh kalau kita membuat sebuah komunitas wadah untuk kawan-kawan para penggiat media sosial. Kita wadahi mereka ini, jangan sampai mereka ini karena kealpaan, ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka bermasalah hukum. Contoh sudah ada nih bro, kata gitu kan. Yang di Bandung tadi. Yang di Bandung sama Palembang tadi, ya kan. Tidak tanggung-tanggung ini Palembang sama Bandung tempat kita dewe. Akhirnya waktu itu kita sepakatilah 2020 sekitar bulan September bulan September atau bulan Agustus kemarin itu kita sepakati membuat sebuah komunitas. Nah, nama komunitasnya itu Komunitas YouTuber Sriwijaya. Alhamdulillah sih komunitas YouTuber Sriwijaya ini cukup cukup menjadi daya tarik bagi kawan-kawan penggiat media sosial ya. Iya benar. Iya kan? Dia anggota juga kan? Iya benar. baru masuk. Iya. Iya. Jadi kayak gitu ya ceritanya ya. Ada komunitas YouTuber Sriwijaya di situ. Iya Bang, ngomongin media sosial ini kan masyarakat kan menilai kan ibaratnya padahal yang prank sampah itu dia sendiri kan ngomong katanya sudah disetting kan. Sudah disetting. Tapi masyarakat menilainya itu jahat kan. Jahat, buruk ya. Gitu ya. Nah peranan Abang sebagai wartawan tuh gunanya membuat grup itu apa Bang ibaratnya Bang? Oke, makasih Yan. Jadi gini loh Yan. Kita buat komunitas YouTuber Sriwijaya. Nah, disinilah peran serta daripada kita yang sudah mengetahui atau yang berkecimpung di media sosial ya, khususnya dunia YouTube, bahwa dunia digital ini memiliki etika dan aturan-aturannya tersendiri Yan. Ketika kita coba mengupload video di media sosial khususnya di YouTube, IG, di Facebook atau beberapa media sosial lainnya, kita harus siap, mau tidak mau kita harus siap bahwa kita menerima konsekuensinya ketika itu ada masalah yang sudah kita buat. Iya kan? Karena sekarang kayak gini loh, tim cyber polisi kan itu sudah ada. Iya benar. Artinya setiap langkah kegiatan digital kita itu sudah ada yang mengikuti. Nah, undang-undang IT sudah dibuat pemerintah. Untuk apa? Inilah gunanya
untuk mengatur istilahnya tuh lalu lintas per media sosialan. Ya kan, jangan sampai ini nerabas rambu-rambu lalu lintasnya ini kan bermasalah. Bahasa Palembang tuh basing-basing. Basing-basing dibuatnya. Jangan mentang-mentang kamu sudah ada media sosial yang bebas hambatan ini kayak jalan tol. Tiba-tiba kamu selonong boy baik. Masuk jalan tol pun boleh selonong boy, tapi ingat ada peraturan, ada batas-batasannya. Kita boleh ngebut di atas 80. Kita ketika harus motong lewat dari sebelah mana. Tidak boleh kita motong lewat sebelah kiri, kita motong sebelah kanan. Ada etika. Nah, komunitas YouTuber Sriwijaya inilah sebagai salah satu wadah bagi kawan-kawan penggiat media sosial untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita mengerti, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu tentang bagaimana beretika bermedia sosial yang baik dan benar tadi. Iya kan? Kami yang sudah tahu bagaimana membuat sebuah konten yang kira-kira tidak membahayakan kita sebagai pembuatnya. Ya kan? Artinya kita harus membuat video yang memang benar-benar aman dari segala kegiatan-kegiatan tindakan hukum ke depannya. Jangan sampai kalau kita bermasalah hukum kan Saro ya, tidak mudah. Tapi masyarakat Indonesia ini lebih senang tertarik kepada yang ibaratnya yang bermasalah. Nah, itu yang jadi masalah ini, Bang. Banyak yang penontonnya suka yang seperti permasalahan. Iya, jadi tergantung sih kita menyikapinya ya. Kalau kita melihat masyarakat Indonesia lebih senang dengan konflik tonton yang bermasalah. Kita kemaslah dalam sebuah FGD. Kita hadirkanlah di situ narasumber yang memang mumpuni di bidangnya. Jangan kita yang buat statement. Iya kan, kapasitas kita siapa? Latar belakang kita siapa ketika kita menyampaikan itu? Lebih baik kita membacakan sebuah informasi itu berdasarkan berdasarkan dari ada sumbernya. Misal kita sebut misalnya di salah satu media online kita sebut di sini bahwa ini segala macam ini. Ada sumber yang menyatakan itu, bukan kita yang membuat. Artinya ada sumber yang memang fakta, tidak hoax dari apa yang kita sampaikan itu, ya gitu. Lebih kurang kayak gitu sih Yan kalau di komunitas. Tapi kaget ku jawab lagi ketika kau nanya. Iya. Saya sebenarnya nih datang di sini Bang sebenarnya bingung juga dan nanya apa kan. Iya ya. Jadi ibaratnya apa yang ada aku tanya be. Tanya kelak kalian. Jadi sekarang ini kan masyarakat Indonesia ini kan beda dengan masyarakat yang ibarat tuh yang nilai-nilai edukasinya kurang nonton ya Bang ya. Iya ya. Nah itu bagaimana Bang ibaratnya itu cara ibarat tuh masyarakat tuh beralih dari menonton yang ibaratnya nonton jangan yang tentang konflik ibaratnya harus nonton yang edukasi itu bagaimana caranya Bang? Sebenarnya sebelum mereka menonton itu sumber daya manusia pembuatnya lah dulu yang harus kita benerin. Iya benar. Iya kan? Ketika kita membuat sebuah konten yang bermanfaat, maka penonton akan menonton yang bermanfaat. Nah, artinya disinilah peran serta kita untuk sama-sama mengedukasi kawan-kawan para penggiat media sosial itu bisa membuat sebuah konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak. Artinya disitulah peran komunitas itu itulah tadi bahwa kita bisa merangkul mereka, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bersinergi sama pemerintah. Ya kan? Program-program kerja pemerintah itu banyak yang memang bisa memajukan sumber daya manusia untuk bisa lebih kreatif lagi. Kementerian Kominfo misalnya, dia sudah ada cakap digital. Artinya kenapa? Pemerintah sudah memberikan ruang khusus sama kita bahwa kalau kalian mau kreatif, pemerintah sudah membuatkan ruang khusus loh. Kalian harus cakap digital. Jangan berdasarkan cuma melok-melok tiba-tiba pengen viral dan terkenal, ujung-ujungnya apa? Tebuang. Ngata-ngata ibu. Itu. Cepatnya biasa naik kan. Ya cepat nih ya naik, cepat pula hilang dia kan habis itu. Jadi kayak gitu Yan. Iya. Lanjut Yan. Jadi sekarang nih susah juga ya Bang ya. Nah, ibarat itu memberikan nilai edukasi pada masyarakat kan. Bener Yan. Karena kita mengedukasi masyarakat itu tidak bisa instan. Iya. Jadi harus bertahap. Memang kita istilahnya kalau yang dilakukan oleh kawan-kawan ini culik sikok-sikok kan. Culik sikok-sikok pengen kita belajar. Culik lagi sikok pengen kita belajar. Nah, tapi makanya timbullah sebuah kebersamaan, silaturahmi, ya kan? Yang tadinya kita tidak kenal, ya kan, di komunitas jadi kita kenal. Yang tadinya kita tidak tahu cara bermain media sosial yang benar, sekarang kita jadi tahu, menambah keluarga, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Yang pastinya, menambah peluang ke depan. Semakin banyak kawan, semakin banyak rezeki. Banyak cuan ya.
Kayak gitu ya. Ya mungkin itu saja Bang obrolan kita Bang pagi hari ini ya. Oke, siap Dian. Oh, Dian, jangan dulu. Nanti gantian ya. Oh iya. Iya, Dian juga main ke podcast aku Tenang be kawan-kawan ya. Oke buat teman-teman jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe di channel ini dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Riza apa Bang namanya Bang? Riza Palepi, catatan jurnalis. Catatan jurnalis. Oke, demikianlah obrolan kami pagi hari ini. Bye bye. Bye bye. Thank you Yan. Oke Bang.